bahas dulu karena ini berhubungan dengan masa lalu ya. Apa? Ibu-ibu kontra ya. Pro dan kontra itu hal biasa. Ini pro dan kontra tentang itu diadakannya dharma wisata atau piknik atau study tour ya. Nah, kalau menurut aku pribadi ya tidak setuju. Biar bagaimanapun ekonomi keluarga tetap sebisa mungkin diperjuangkan ya. Karena aku juga punya story tentang ini. Kenapa harus tetap diperjuangkan? Karena belum tentu nanti si anak dalam memasuki tahap berumah tangga bisa piknik ya, bisa healing ya. Mungkin ekonomi menengah ke bawah, masuk dunia rumah tangga pasti fokusnya keseharian, bagaimana membayar hutang, bagaimana membayar cicilan ya, pasti punya cicilan. Mungkin ya kalau yang nggak punya cicilan ya mungkin ya 2:10 lah. Nah, kalau yang perempuan mungkin mikiri apa kebutuhan dapur ya, belum nanti sekolah anak-anak yang punya anak, bayar ini bayar itu ya. Itu kalau sudah memasuki tahap rumah tangga. Sebentar. Di tahap masih sekolah ini kita sebagai orang tua ya berusaha semaksimal mungkin ya, meski dengan cara hutang, asal dengan kemampuan kita tetap perjuangkan. Karena apa? Mengisi memori masa-masa indah bersama teman-teman atau ya mengisi memori indah bersama teman-teman ya. Meski orang tuanya ya istilah Jawanya ketiket ringket ya tetap harus diperjuangkan. Saya bilang seperti ini, saya pun pernah merasakan ya. Saya hanya enggak sekedar ngomong, meski basic saya itu dulu anak orang kaya ya. Setelah kepergian bapak saya itu ya menjadi kepala rumah tangga, di antara jadi kepala rumah tangga sama ibu rumah tangga untuk suami saya. Itu keadaan yang sulit begitu, memang benar-benar sulit ya. Tapi ya setelah kepergian suamiku juga, anakku yang pertama baru 3 tahun ya. Nah di situ di banyak masalah bertubi-tubi ya. Karena anak masih kecil, aku mengambil alih itu adikku yang terakhir, itu kan jaraknya agak jauh ya. SMP kayaknya ditinggal almarhum bapakku itu SD kalau nggak salah ya, tahun berapa ya. SD, SMP, SMA aku tuh sudah menjadi ibu rumah tangga istilahnya ya. Meski ibuku sendiri tuh hanya ART, saya yang ngambil alih karena saya dulu mungkin punya gaji lebih di kerja di pabrik ya. Nah kenapa setelah itu pun aku ya kembali lagi peristiwa di tahun 2010 ya. 2010, 2009, 2010 setelah kepergian suamiku, anak apa ya aku berjuang 2003 kan aku tuh waktu itu masih pisah ranjang ya. 2010 suami meninggal. Nah di situ habis dirawat di rumah sakit jiwa
ya aku harus fokus di rumah, kegiatan apa yang aku sambil istirahat bisa menghasilkan uang ya. Untuk itu adikku yang pertama ini, adikku yang pertama ya punya anak, terus aku disuruh ngasuh. Ya namanya sama keluarga ya nggak seperti orang pada umumnya membayar tukang momong ya. Yes. Oke lah, di situ sambil aku usaha PS pun tidak semulus yang saya bayangkan. Tetanggaku banyak yang rempong. Dilaporkannya aku ke RT dengan alasan mengganggu warga sekitar. Padahal depan belakang samping rumahku oke-oke saja. Ini yang melaporkan orang jauh. Padahal orang jauh ini dulunya tanahnya itu sengketa. Sengketa itu yang ngurus sertifikat itu almarhum bapakku. Tapi balasannya apa? Dia menusuk. Oke, sekarang pun saya tidak mendoakan yang jelek-jelek. Tuhan pun sudah memberi ganjaran apa yang sedang dilakukan ya. Oke. Kembali lagi, kenapa harus diperjuangkan? Karena takdir ke depan kita kan tidak tahu, nasib kita ke depan kita nggak tahu ya. Ya kita perjuangkan anak kita selagi masih masa sekolah ya, sebisa mungkin diisi dengan hal-hal yang ya intinya mengimbangi teman-temannya lah. Meski nanti dalam setelah lulus di kehidupan berikutnya kita nggak tahu, yang penting kita berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua ya. Itu aku dulu, aku ada cerita. SMP ayah anakku tadi ke Jakarta Bogor lah, yang anak yang pertama ya. Waktu itu masih usaha PS lumayan lah, masih bisa dihandle. Swasta juga ya, swasta itu oke aman. Yang SMP, yang lagi SMA itu ada insiden ya kayak SMK itu. Dari SMP swasta ke SMK, kalau SMP swasta kan ngambil ijazah itu pakai uang ya, itu kan juga ada SPP-nya dulu ya. Aku single itu, aku maksudnya aku jalani sendiri tanpa bantuan adik atau ibuku ya. Bantuan misalnya kalau pinjam nanti besok bayar, itu prinsip aku dalam rumahku ini ya. Nah dari situ SMP bayar, masuk ke SMK pun itu kan beli seragam kalau nggak salah ya kurang lebih 2 juta. Udah seragam terbayar. Apa itu? Kunjungan industri. Berapa itu? Habis kunjungan itu emah. Wow. Padahal gajiku waktu itu hanya berapa? 800.000. Hah? Bagaimana ngobat mabitnya aku ya? Sekarang tuh bisa tertawa karena sudah melewati itu semua ya, hanya untuk cerita. Sekarang senanglah bisa memperjuangkan anak sampai segitunya ya. Obat ngabit ya, pinjam sana pinjam sini. Kenapa tersenyum bahagia? Bisa melewati itu semua. Ini tahap anakku yang kedua ini juga studi tour ke Jakarta ya, kurang 450 ya. Tapi aku bilang berarti ini sama anakku yang pertama, kan nanti adik kasih 1 juta beasiswa sama sanggupnya 600. Itu pun aku ngomong, tapi aku juga harus berusaha, nggak tega mau untuk membebani anakku ya. Yang penting itu buat cadangan dulu, misalnya aku lagi collab, anakku bisa menghandle dulu, tapi nanti aku bayar. Ini resikoku karena aku sebagai orang tua, karena ini anakku, ini kewajibanku, aku harus memperjuangkan ya. Oke, lanjut yang anak pertama. Nah, studi tour ke Bali ya kalau SMK. Nah, di situ kan tuh dapat KIP ya. Ya alhamdulillah banget sih. Bukan saya ketawa karena dapat bantuan dari pemerintah, enggak. Ya cukup membantu lah dalam keadaanku yang ini otak baru mungkin saat ini, waktu itu mungkin ya 2 atau 3 tahun ya baru
baru pulih ya. Kalau nek anget wis tekut 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 wis rasane rak kena hawane sakit banget, berjuang. Nah, di situ kan dapat KIP ya, itu kalau SMK 1 juta ya. Nah, 1 juta. Berangkatlah si anakku ini. Nah, dikasih sangu ome, udah tak kasih sangu segitu. Kira-kira sangu 400 atau 500 waktu itu ya. Lah tak inget-inget ini waktunya bantuan KIP udah turun, kok nggak dianu. Nah, terus ya anakku ini pulang nih bawa oleh-oleh banyak. Beli ke ibu ini itu. Saya bersyukur kalau diperhatikan, tapi kan dengan cara uangnya ya. Ternyata tak tanya, Kak, KIP kan harusnya udah turun kan? Anakku jujur, udah bu, gawe sang. Saya marah. Marahnya karena apa? Karena tidak ngomong. Nah, di situ anakku berontak sama, nanti tak ganti bu. Ganti pun didit piro. Aku tabungan piro 300, jatah piro 1 juta. Bisa tolong ya, bla. Saya anakku marah, aku semakin marah. Nah, terus disitulah anakku nangis. Yang laki-laki nangis, bu nono luputku ya bu. Mungkin ibu sih mas bu pakai nggak masalah kak, asal ngomong. Dari situlah saya sama anak saya apapun yang terjadi saling keterbukaan. Apapun masalahnya saling keterbukaan sampai sekarang. Biasa kan anak laki-laki kan susah untuk terbuka sama orang tua ya. Dari situ wes clear lah. Ya uang udah hilang nggak masalah lah. Yang penting hasil dari uang hilang itu kan anak saya sama saya bisa saling terbuka. Apapun resikonya saling terbuka itu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah kerja ya meski kerja baru kemarin kan habis selesai nyicil motor. Itu pun dulu anakku tak bawain motor Mio ya. Setelah kerja kok kontraknya lumayan panjang, saya anjurkan sekali lagi kak, ini udah kerja nyicil motor, jadi anakku ini saya berangkatkan dari nol biar dia itu tahu kalau kredit rasanya seperti ini, biar kedepannya kalau mau utang itu bisa berpikir ya, bisa terjangkau. Nah di situ motor Mio itu aku tarik sekarang kredit Scoopy, alhamdulillah udah lunas. Itu saya menyarankan motor saya tarik. Nanti begitu juga dengan anakku yang kedua. Aku udah kasih pilihan. Nek kamu minta motor baru, berarti besok kamu nek udah kerja ganti ke mas saya. Ya. Kalau kamu minta motor second, oke motor second saya tarik. Nanti kalau kamu kerja nggak ada beban, kamu tinggal kredit motor baru sendiri. Saya pun memperlakukannya sama, meski statusnya laki-laki sama perempuan ya. Itu aku. Ya, sekali lagi tolong diperjuangkan. Mungkin masa-masa indah itu masa-masa sekolah. Nanti kalau sudah masuk ke dunia rumah tangga ya. Ya mungkin kalau ekonominya mapan, sukses, bisa piknik, bisa healing-healing kemana yang akan dituju. Kalau ekonominya menengah ke bawah ya, contohnya saya tinggal kenangan-kenangan indah dulu, enggak ada indahnya waktu aku SMA aja ke Bali itu ya agak menderitanya dulu. Yang cantik-cantik tuh dikasih ke di kamar yang ada AC-nya. Saya tuh kipas sama keran yang bocor, tos ya. Di samping itu apa, pernah merasakan juga daging babi. Kalau di Bali itu kan bakso mayoritas kita pakai daging babi ya. Ya kenangan pernah merasakan daging babi karena mungkin dulu kepolosan saya. Biasanya kan seperti ini. Kalau di daerah Jawa itu kan bakso itu pakainya daging sapi ya. Kalau di Bali itu kan ya mungkin belajar dari situlah akhirnya saya tahu kalau di Bali itu Hindu. Kalau sapi itu nggak boleh disembelih ya. Makanya capek dari Kute waktu itu ya. Ada bakso waktu itu tahun 2
99 kalau nggak salah, 3.000 bakso. Ya standar lah harga segitu. Bakso kok ya suger men, mantap men, 3.000 lah. Temanku bilang, Lulis jajan bakso sangar no. Aku dikituin, sangar piye to maksudnya mau coba beli bakso wae kok ngomongi sangar. Ya sangar to. Kuwi bakso apa? Bakso babi. Wah, langsung waktu itu aku sama 6 temanku lari rebutan ke kamar mandi. Karena ketidaktahuannya itu ya. Makanya saya sekarang tuh seneng belajar kebudayaan kota atau negara, seneng. Nah, kembali lagi di daging babi itu, nah, pada temanku laki-laki pada ngekek, oh canek goblok. Ya itu kenangan itu tok, liane nggak ada, es flat aja menikmati apa pariwisata dulu. Ya ada tembiring apa tembiring itu ya, bedugul, yang bandol kunci itu, markisa makanan apa itu monyet ya dulu kan tahu gak kan, bandel kunci kok di debat kok apa tuh, oh ternyata bentuk punya laki-laki. Ya situlah peristiwa-peristiwa, makanya tetap perjuangkan bagaimanapun ya susahnya ekonomi kita ya, bisa mungkin perjuangkan, itu pun bentuk perjuangan orang tua kepada anak ya. Nggak mungkin lah sekolahan untuk apa namanya mengharuskan nggak ikut bayar, nggak lah, mungkin berapa persen bayarnya ya, hanya untuk mungkin untuk bayar bisnya mungkin ya. Pihak sekolahan pun tidak sekejam itu kok menurut saya ya. Oke, yang tidak pernah ke Bali itu adikku yang pertama itu dulu SMK. Dulu SMK kan susahnya minta ampun, itu enggak seperti sekarang banyak yang gratis ya. Dulu masih bayar waktu itu 75, dan yang sekolah pun masih sedikit ya. Sekarang tuh dipermudah lah masalah kalau sistem sekolah ya. Oke, kali lagi tolong perjuangkan, mungkin saat-saat indah, mengisi memori-memori indah bersama teman itu hanya waktu pariwisata atau healing-healing ya. Kewajiban orang tua kita untuk ya memperjuangkan anak kita supaya untuk bahagia. Kembali lagi, kalau kita mau masuk rumah tangga ya otomatis nanti juga punya keturunan juga nanti ada apa keuangan untuk sekolah anak, untuk biaya hidup ya, kita harus siap menanggung resiko itu semua karena kita sudah memasuki jenjang pernikahan. Otomatis kita juga nanti punya keturunan, dan keturunan kita pun harus sekolah ya. Dengan sekolah pasti ada kegiatan sekolah, ada iuran sekolah yang harus kita bayar ya. Itu semua resiko ya, maka tetap harus perjuangkan bagaimanapun caranya ya. Saya dulu berjuang itu sendiri ya. Bismillah lah ya, karena kita sebagai orang tua tetap perjuangkan. Oke, ini sedikit ceritaku tentang pariwisata. Ada yang pro dan ada yang kontra, itu hal biasa. Kalau menurut saya pribadi tetap perjuangkan. Mungkin hanya masa-masa bahagia itu di masa sekolah ya, karena nasib takdir kita setelah keluar dari sekolah kita pun tidak tahu ya. Makanya sebagai orang tua kita tetap perjuangkan. Oke.